Bisa kembali ke dialog kita masih mengenai wajah pendidikan Indonesia. Ya, kita akan sapa Pak Ananto dari Kemendikbud lewat sambungan telepon. Pak, tadi seperti sudah disampaikan Pak Imam dan juga hasil dari survei OECD-nya menyatakan bahwa Indonesia sudah sukses nih dalam perluasan akses pendidikan dasar, sudah berhasil. Semua SD bisa dijangkau dari rumah para penduduk. Tapi pada saat SMP atau sekolah lanjutan terjadi sebuah keterputusan akses karena menjadi sebuah hal yang mewah bagi seorang pelajar untuk bisa meneruskan sekolah. Ini bagaimana kira-kira cara penyelesaiannya? Karena tentunya menyangkut banyak sektor ya, bukan hanya Kementerian Pendidikan saja kalau sudah urusan pembangunan seperti itu. Iya, ya, terima kasih. Ini baru saja kami pulang dari Bappenas. Ya, jadi merancang tentang apa yang disampaikan Mas Imam tadi, membangun dunia pendidikan itu tidak bisa sendiri dilakukan oleh Kementerian Pendidikan. Nah, kami tadi merapatkan dengan Bappenas bahwa Kementerian Pekerjaan Umum itu juga ikut bertanggung jawab untuk memberikan jalan, membangun jalan yang bagus kepada sekolah-sekolah. Pun demikian juga partisipasi masyarakat. Nah, pemerintah daerah itu juga punya tanggung jawab yang luar biasa karena seperti tadi disampaikan urusan otonomi ini menjadi sangat penting. Jadi kalau untuk pendidikan dasar itu kan haknya kabupaten kota, kemudian pendidikan menengah pemerintah provinsi. Nah, dalam konteks akses yang tadi di SMP, betul bahwa kalau kita melihat angka statistik kita, itu angka partisipasi kasar di SMP itu sekitar 85%. Intinya masih banyak anak-anak lulusan SD yang belum tentu melanjutkan ke SMP tentunya. Mohon maaf tadi angka partisipasi murni yang saya sampaikan tadi itu. Nah, tugas kami adalah sekarang ini membangun, menyiapkan sekolah-sekolah khususnya di daerah-daerah terpencil untuk menyediakan SMP ini. Tentu tidak bisa SMP sendiri karena populasinya kecil, maka strategi yang kita akan gencarkan ke depan adalah membangun SD, SMP satu atap. Jadi satu, Mas. Jadi ada SD-nya di situ, langsung dibangun ruang di sebelahnya ruang SMP. Dengan demikian tidak perlu lagi adik-adik lulusan SD itu mencari sekolah SMP, tetapi sekolah SMP ya di situ itu sendiri. Sejauh ini sudah sampai mana tahapan rencana ini, Pak? Ya, jadi kita semenjak 3 tahun terakhir itu sudah gencar membangun ini di kawasan timur khususnya. Dari Papua, Papua Barat, kemudian Maluku, dan jumlahnya sudah cukup banyak, sekitar 3.000 sekolah. Nah, tentu ini tidak cukup. 5 tahun ke depan itu PR yang luar biasa, apalagi pemerintah sekarang ini punya wacana wajar 12 tahun. Tentu ini PR yang sangat besar. Kita tidak puas dengan SD, SMP satu atap, tetapi tahun ini kita memulai SMP, SMA satu atap, khusus untuk daerah-daerah yang remote sulit dijangkau tadi itu. Yang kedua, tentu yang sekolah-sekolah kecil itu tidak perlu jumlah gurunya banyak, karena memang size-nya kecil. Nah, kita sekarang sedang menyiapkan guru-guru apa yang disebut dengan multi-grade teachers. Jadi guru yang ngajar kelas 1 bisa ngajar kelas 2, ngajar kelas 3. Jadi itu cukup 1 atau 2 guru saja. Tidak perlu satu kelas itu satu guru untuk di SD. Di SMP pun demikian juga. Kita sedang menyiapkan guru-guru apa yang disebut dengan dual subject. Jadi guru yang ngajar kimia, kemudian ngajar bidang studi yang lain. Guru matematik bisa ngajar fisika misalnya, kimia dengan biologi kan dekat-dekat itu. Jadi tidak perlu satu guru satu subjek itu. Nah, ini cara kita terobosan-terobosan yang kita gunakan untuk menjangkau anak-anak yang memang ada di daerah-daerah terpencil yang sekolah di sekolah-sekolah dengan size yang
jumlah siswanya kecil itu. Baik Pak Ananta, ini untuk masalah tingkat partisipasi sekolah lanjutan ya, tentunya membangun bisa membantu. Namun sejauh mana pemerintah pusat kemudian bisa melaksanakan pengaruhnya dan mendisiplinkan untuk memastikan bahwa pemerintah daerah ini eksekusinya sesuai dengan guideline-guideline yang sudah direncanakan seperti itu? Oh ya. Tentu ini memang urusan otonomi itu urusan yang agak unik ya, perlu cara-cara yang unik juga karena banyak juga pemerintah kabupaten kota yang care terhadap pendidikan, ada juga yang kurang perhatian terhadap pendidikan itu. Nah, instrumen yang kita gunakan dari pusat adalah di dalam anggaran pendidikan yang didistribusikan ke daerah itu pakai rumus, jadi pakai kuota gitu. Jadi ada reward, ada punishment. Dengan demikian ini menjadi semacam insentif atau stick and carrot bagi pemerintah daerah untuk membangun pendidikan itu. Misalnya pada instrumen dana alokasi khusus yang kita gelontorkan ke kabupaten kota, maka kita hitung betul terhadap kebutuhan mereka dan kita awasi betul terhadap penggunaan setiap rupiah yang kita kirim ke daerah-daerah itu. Intinya kita perkuat koordinasi, pada saat yang sama kita bangun sistem untuk memastikan bahwa anggaran yang digelontorkan ke daerah untuk dunia pendidikan itu tidak digunakan untuk hal-hal di luar pendidikan. Baik Pak Ananto, kita tunggu nanti sinergi dengan kementerian-kementerian lainnya dan juga langkah-langkah lainnya kemudian untuk bisa memperbaiki kualitas pendidikan kita. Terima kasih Pak Ananto telah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Selamat siang. Terima kasih. Ya, terima kasih, selamat siang. Kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Pak Imam. Pak Imam, kalau kita sudah dengarkan sedikit tadi paling tidak rencana-rencana dari kementerian terkait. Ini apakah sudah menjawab langkah-langkah yang tidak normal tadi menurut Anda sebetulnya? Jadi ada sebuah perubahan yang menurut saya cukup bagus di Kementerian Pendidikan, itu adalah pendataan. Jadi mulai tahun 2012 itu di pusat sini punya data sampai ke SD, sampai ke guru-gurunya namanya siapa. Bahwa itu data bisa saja tidak akurat ya, tapi paling tidak toolnya sudah ada. Dan itu kelihatan betul di situ. Mayoritas guru di Indonesia ini ya, kekurangan yang jelas-jelas betul kekurangan adalah guru PNS. Ditambal dengan guru GTT ya, guru yang tidak tetap. Honorer, ya, yang tidak tetap ini, guru honorer ini gajinya 240, 200 itu. Jadi benar-benar sedikit gitu. Nah, sementara mimpinya orang yang ada di daerah-daerah seperti itu adalah jadi PNS. Karena apa? Karena gajinya lebih memadai lah begitu. Tapi pengangkatan PNS sangat tergantung pada bupati. Nah, data yang ada, guru-guru itu mengumpul, mengklaster di kota-kota. Jadi yang daerah-daerah terpencil itu, entah bagaimana sistem pengangkatannya, itu nggak kebagian. Jadi penuh dengan guru-guru GTT, guru-guru honor itu. Dengan digaji dari dana BOS. Dan dana BOS sudah dikunci, tidak boleh lebih dari 20%. Jadi akhirnya apa? Akhirnya honornya sangat kecil. Nah, hal-hal kayak gini perlu terobosan. Bayangan saya yang harus dilakukan adalah jangan semuanya penunjukan PNS itu diberikan kepada kabupaten pengangkatannya. Saya khawatir yang diangkat itu pun terkontaminasi dengan kepentingan politik. Dan tidak ada meritokrasi di dalam itu. Iya, artinya misalnya ya ada orang ya bupati mau nyalon, terus kan tentu ada yang memobilisasi melalui jalur-jalur birokrasi. Nah, siapa yang paling berjasa, dialah yang saya angkat jadi PNS. Bisa saja begitu, gitu loh. Jadi bukan karena dasar kebutuhan. Oleh karena itu, menurut saya, bagaimana nanti perundang-undangannya diatur adalah jangan semua jatah PNS itu diserahkan kepada daerah. Ada wilayah, ada kuota tertentu yang pusat itu memiliki kewenangan untuk mengangkat guru-guru terutama di daerah terpencil. Itu nomor satu ya. Jadi angkat saja orang yang sudah GTT dengan kualitas yang baik, diprioritaskan untuk jadi dengan PNS. Sistem yang jelas apa yang dengan harus sistem dipenuhi. yang jelas, gitu. Ini masalah gaji guru honorer nih merata di semua daerah ya, Pak Imam. Saya ya guru honorer terutama yang pemerintah ya, sekolah-sekolah negeri itu guru itu biasanya diperoleh honornya itu dari
dana BOS. Tapi kan kita tahu tidak boleh seluruh dana BOS itu untuk honor guru. Maksimal 20%. Nah, akibatnya karena itu cuma 20%, sementara mayoritas guru itu di banyak sekolah itu adalah guru GTT, guru yang honorer itu, akhirnya di spread, dibagi rata. Pemerataan kekurangan kan gitu. Nah, ini yang akhirnya kualitas di wilayah-wilayah itu sulit. Nah, satu lagi usulan saya, apa nggak mungkin dibuat guru, katakanlah guru Kopassus gitu. Saya nggak tahu bagaimana istilahnya supaya bisa dipahami. Apalagi itu Pak Imam? Pasukan Guru khusus Kopassus itu ya. angkat dari pusat, ya, dengan gaji yang cukup bagus, terjunkan ke wilayah-wilayah Sebagai kontrol juga sebagai ya. kontrol. Oke. Saya mendengar sudah dimulai, ya, Baik. tapi masih dengan sangat terbatas. Jadi kalau misalnya ada guru-guru, anak-anak muda, apalagi Pak Anies kan sudah memulai dengan Indonesia Mengajar. Ini digedein ya, anak-anak muda terjunkan saja, jangan 1 tahun, kalau 1 tahun mah nggak ngefek gitu kan, Baik. 5 tahun. Memang itu masalah guru ya, masih banyak persoalan lain yang kemudian perlu kita bahas. Kita akan bahas itu kemudian di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami di Lunch Talk.